Jadi ini, ilmu ini, akal nggak nyampe, bukan nggak masuk akal. Apa beda tidak masuk akal dengan akal tidak sampai? Tidak masuk akal berarti bertentangan dengan akal. Tapi kalau akal tidak sampai, akal yang tidak sampai, tapi barangnya ada. Berarti ada akal-akal orang tertentu yang mungkin sampai dan sifatnya subjektif. Ya. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada irrasional, ada unrasional. Irrasional itu nggak mungkin, nggak masuk akal. Kalau unrasional, akal nggak nyampe. Berarti ini bukan wilayah akal. Akal nggak boleh main. Contohnya bab zikir. Ini para ustadz, para kiai mimpin zikir. Kok giliran kita mimpin zikir orang nggak bergetar, nggak nangis. Tapi giliran ada kiai kampung, nggak sekolah kayak kita mimpin zikir, muridnya nangis. Apa yang salah? Nggak usah dipikir-pikirin. Datang ke dia, minta ilmunya kepadanya. Karena ilmu ini bukan dipikir-pikirin. Mau sekolah sampai ke Amerika, mau ke Al-Azhar. Tapi kalau nggak ngambil ilmu zikir, sama. Nggak akan pernah merasakannya. Nah, jadi ketika disebutkan Allah menghembuskan ruhnya, sifatnya, isimnya, itu bukan dia. Maka ada kaidah laisa huwa hiya wala hiya ghairuh. Sifat itu bukanlah zat bukanlah sifat, tapi nggak mungkin ada sifat tanpa zat. Ruh itu lain dengan Allah, dan tidak mungkin ada ruh kecuali dihembuskan oleh Allah SWT. Nah, gitu. Di Quran istilahnya cuma nafakhah, nggak ada lagi. Coba para masyayikh ini cari, ada nggak lafaz inni khaliqun ruha. Kalau tadi kan ada inni khaliqun basharan min tin. Saya udah bolak-balik Quran kan segitu aja kan, 114 surat aja kan. Kecuali antum ketemu ada surat 115. Nggak ada. Tapi ada yang terjebak logika, ini saya ulang-ulang di mana-mana supaya nggak salah. Ada yang terjebak membawakan logika kalam falsafah Aristoteles yang belum diislamkan masuk ke bab ini. Ada logikanya. Kalau tidak makhluk, kholik dong. Ya, suka-suka kamu berarti mikirnya. Ya. Sifat Allah bukan Allah. Sifat kan bukan makhluk. Tapi dia bukan zatullah. Bisa nggak? Nama Allah dicipta atau nama Allah tidak dicipta? Berarti ada selain zat Allah yang Allah tidak cipta, tapi dia bukan pencipta. Nah, salah satunya ruh ini. Kalimatnya bukan mencipta. Ya, kalimatnya paling indah bagi saya. Yaitu nafakhtu, aku hembuskan. Itu bagi saya kalimat paling indah dan paling intim. Nafakhtu fihi min ruhi. Sedangkan tin tubuh manusia khaliqun, aku cipta. Ya. Tatkala Allah menciptakan surah Muhammadiyah dari nur namanya Badi Qadir, lalu Allah memandangnya dengan nama Al-Mannan Al-Qahir. Al-Mannan berarti yang maha menganugerahi. Al-Qahir berarti yang maha qahar. Apa kata qahar? Memaksa oleh ya. Al-Mannan Al-Qahir. Jadi kita nggak bisa pilih-pilih. Wajah yang didapat udah begini aja udah. Ya. Jadi setelah dicipta, Allah pandang. Kalau dulu kita dipandangin guru kita, keringetan nggak? Oke. Bener ya? Tapi kalau diliatin kekasih kita gimana? Kita senang sama dia. Diliatin sama dia gimana? Gemeteran. Ya. Ustadz kalau belum tahu gemeteran, tapi kalau udah tahu caranya nambah. Summa tajalla. Stop. Summa tajalla 'alaiha bismihil latif al-ghafir.
Lalu Allah bertajalli. Nah, dalam bahasa-bahasa Melayu, ini agak sulit beberapa orang menerjemahkan ini. Allah bertajalli atasnya surah, atasnya surah dengan nama Al-Latif Al-Ghafir. Dengan nama Allah yang Latif dan Ghafir, yang Maha mengampuni dan halus. Fa inda dzalika tasadda'at li hadha tajalli sad'ain. Maka dari tajalli, apa arti tajalli? Dari jalla. Jali, apa arti jali? Kalau kita sebut syirik jali artinya apa? Nyata. Kalau kita bertajalli, menyatakan. Rumit ya. Ada satu buku, saya nggak tahu dari Kalimantan apa dari Sulawesi itu apa dari Sumatera. Bukunya menyebutkan kalimatnya karena gagal nerjemahin tajalli. Jadi sampai pada kalimat akulah Allah, Muhammad itulah aku. Nah, itu kan bahaya kalimat begitu. Ya. Bahaya kalimat begitu karena nerjemahin kata tajallinya nggak pas. Akulah sifat Allah. Oh, kan gawat tuh. Ya kapan kita jadi sifat Allah? Jadi lafaz-lafaz begini mesti diterjemahkan oleh ahli azwaq yang mengerti bab akidah. Kalau enggak nanti yang terjadi orang-orang membayangkan ketika Allah mengatakan Muhammad itu adalah aku. Aku adalah Muhammad. Akan gawat. Padahal maksudnya Muhammad itu adalah tajalliku. Itu yang pas. Bukan aku. Muhammad ya Muhammad. Allah ya Allah. Abdun ya Abdun. Rabbun ya Rabbun. Itulah makom tertinggi. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Abdun itu nol, gak ada. Tapi dia ada toh. Gak bernilai di sisi Allah, tapi dia ada. Ketika dia beridhafah kepada Allah. Abdun. Yang satu itu Ahad. Abdullah. Abdul Ahad. Baru dia bernilai. Jadi nilainya hamba itu semakin dia menghabiskan kediriannya, menolkan kediriannya, disitulah dia bernilai. Sedangkan Allah lain. Allah laisa kamitslihi syai'. Semakin dia eksis dan narsis, jadi yang boleh narsis itu Allah. Kita nggak boleh narsis. Ya. Hanya Allah yang boleh mengatakan, aku yang lebih tahu. Kita nggak boleh ngomong begitu. Nah, jadi tajalli, apa kira-kira terjemahannya? Karena per zaman ini harus ada bahasa yang diperbaharui. Secara harfiah kan bernyata, menyatakan. Ya. Muhammad itu adalah tajalliku. Itu cara nerjemahnya enak gimana Kiai? Ini saya minta pendapat, ini kan para Kiai semua. Enaknya gimana nerjemahnya? Jangan sampai dihilangin Muhammad itu adalah aku. Tapi ketika orang sampai pada makom fananya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di saat fana berarti sudah nggak ada dong Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah Allah berkalam sebagaimana Allah boleh berkalam melalui benda-benda waktu berkalam ke Sayyidina Musa. Mungkin nggak? Bolehkah Allah berkalam melalui Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Allah? Anallah. Itulah jadinya halal. Fa'inda dzalika tasadda'at li hadza tajalli. Kita tinggalkan dulu masalah itu ya. Nanti kita bahas lagi. Setelah Allah bertajalli dengan nama-namanya tadi kepada Sayyidina Surah Al-Muhammadiyah, maka tasadda'at li hadza tajalli sad'ain. Maka terpancarlah dari tajalli itu dua pancaran. Fasarat ka'annaha pusimat nisfain. Maka menjadilah dia seakan, bukan sebenarnya, seakan terbagi, terbelah menjadi dua. Fa khalaqallahu al-jannata min nisfihal muqabil lil yamin wa ja'alaha daras sa'adati lil mun'amin.
Jadi ketika Allah memandang kepada surah Muhammadiyah dengan nama-nama tadi, seperti tadi saya katakan, kita berkeringat. Dari keringat itu memancarlah dua keringat, kira-kira gitu. Ini bahasa lain versi kita. Keringat pertama, ini sudah beda istilah dengan ini, ini biar gampang aja. Itu memancar surga. Dari keringat yang kedua, pancarannya itu terciptalah neraka. Surga Allah ciptakan, ya muqabil lil yamin, berhadap-hadap dengan yamin. Ini juga istilah di alam sana, itu kanan, satu kiri. Diciptakan untuk orang-orang yang mendapatkan nikmat di dar sa'adah. Tsumma khalaqan nar min nisfiha al-muqabil lishimal wa ja'alaha darul ashqiya ahlad dolal. Sedangkan yang satu lagi itu diciptakan menjadi neraka, ya. Wa kana al-qismu alladhi khuliqa minhu al-jinan huwa al-manzur ilaihi bismihi al-qahir wa huwa li sirri tajalli al-latif mahal kulli karim inda Allah syarif. Wal qismu alladhi khalaqa Allah minhu an-nar huwa al-manzur ilaihi bismihi al-qahir wa huwa li sirri tajalli al-ghafir yushiru ila qabili ahliha ila al-khair fil akhir. Ini salah cetak, ya. Boleh kan kita ngeritik salah cetak? Kalau surga itu dengan nama Al-Mannan. Kalau di sini dia langsung Al-Jinan wal manzur ila bismil qahir. Seharusnya bismil Mannan. Gitu. Wa huwa li sirri tajallil latif mahal kulli karimin 'inda Allahi asy-syarif. Jadi maka kitab ini masih perlu ditahqiq. Pas kita cek tadi, ini belum ditahqiq. Ini contoh aja para satis, gak usah dibaca sampai selesai. Ini hanya ingin membicarakan bahwa arasy Allah, surga neraka, kursiullah, luh mahfuz, samawat wal ard, sampai penduduknya yaitu kita, semuanya tercipta dari as-surah al-Muhammadiyah. Semuanya. Nah, ini kajian. Maka kajian Nur Muhammad SAW bukanlah kajian ajaran Buddha, bukan ajaran Majusi. Itu di negeri seberang. Ada yang bilang itu ajaran Majusi. Karena Majusi mengajarkan ada Tuhan cahaya, ada Tuhan gelap. Itu. Saya pikir-pikir ini orang katanya doktor, baca kitab tafsir. Tafsir apa yang dibaca? Karena yang paling gampang tafsirnya tafsir Bukasir, Tobari, tafsir siapa lagi, Durrul Mansur Suyuti. Itu kan ada tafsir tentang Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi, itu mayoritas ulama mengartikan nur kedua, an-nur asadi, dari kalangan tabi'in, misalnya murid Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, awsaqun nas riwayatan an Abdullah bin Abbas mengatakan itu Nur Muhammad SAW. Jadi kajian Nur Muhammad, kajian yang syar'i, kajian yang sesuai dengan ajaran Islam, bukan kajian dari luar Islam. Baik, para masyayikh, di sini ada satu bab sebenarnya, fil khayal. Ada waham, ada himmah, ada fikr, ada khayal. Mengenai khayal bahasa Indonesia lain dengan khayal bahasa Arab. Apalagi khayal dalam bahasa ma'rifat. Saya sebut satu lafaz nih. Ar-Rahman. Ada makna nggak di kepala kita? Itu khayal namanya. Maka khayal dalam bahasa ma'rifat itu lain dengan khayal bahasa Indonesia. Khayal bahasa Indonesia itu halu.
berkhayal, berhalusinasi. Tadi khayal akli, ada khayal zauki. Khayal zauki itu dia hakiki. Maka khayal dibagi nanti. Ada khayal hakiki, ada khayal ghair hakiki. Boleh juga disebut khayal tabi'i, hissi. Ya. Khayal hakiki itu khayal apabila ruh qalbu menerima ilham, lalu dia tangkap. Ketika dia menangkapnya, cara menangkapnya ini, apabila dia menangkapnya dengan nama Sayyidina Muhammad SAW, maka jadi khayalnya khayal hakiki. Itulah makna hadis Nabi, man ra'ani fil manam faqad ra'al haq. Siapa yang melihat aku dalam tidur. Mimpi itu khayal. Khayal nggak? Khayali, tapi nyata nggak? Pas dikejar-kejar ular sama anjing dalam mimpi, lari nggak? Lari kita. Digigit sama ular, nah itu yang jomblo biasanya mau nikah lagi. Bukan mau nikah lagi, mau nikah. Yang sudah nikah bukan mau nikah lagi. Mungkin mau dapat anak, ya. Mungkin mau dapat tanah wakaf baru, ya, siapa tahu ya kan. Jadi kita tidur digigit ular dalam mimpi, berasa sakit. Padahal khayali. Berarti khayalinya hakiki. Maka perlu takbir mimpi di situ. Mimpi yang begitu yang perlu ditakbir. Nggak semua mimpi perlu takbir. Kalau nih para kiai masih mimpi basah, ya salam. Mimpi basah nggak usah ditakbir. Ya, itu tandanya belum menunaikan hajat. Ya. Hajatnya ditunaikan. Ya. Nah, kalau khoyalinya, khoyali tabi'i, hissi, atau khoyali palsu, saya nyebutnya khoyali palsu. Itu khoyali yang tidak ada unsur Sayyidina Muhammad SAW di dalamnya. Mau dia mimpi naik ke langit, hati-hati dulu, belum tentu benar. Mau dia mimpi merasa udah begini, begitu makomnya, bahkan ketemu Syekh Abdul Qadir Jilani, belum tentu benar juga. Siapa tahu dia khayal mimpi. Apalagi nih kiai, misalnya ada kajian di TV atau di YouTube, terus tonton orang sebelum tidur, masuk ke alam tidurnya, belum tentu itu mimpi beneran. Siapa tahu itu cuma khayal dia. Ya. Nah, maka ada khayal yang palsu, ada khayal yang ketika disebutkan ru'yal anbiya wahyun, mimpi para nabi itu wahyu, itu maknanya apa? Khayalinya para nabi semuanya hakiki. Maka ketika Sayyidina Ibrahim, ini syawahidnya dari Quran, mengatakan kepada waladnya, anak tercintanya, wahai Ismail, ini araka fil manam. Aku melihat engkau dalam tidur. Ngapain? Aku menyembelih. Sayyidina Ismail ngerti sistem khayali ini karena dia juga seorang nabi. Maka dia katakan, if'al. Lakukan apa yang diperintahkan wahai ayahanda. Satajudini insyaallah kamu akan mendapati aku insyaallah orang-orang yang sabirin, orang-orang yang sabar. Apa maknanya? Oh, berarti dulu ada orang tukar-tukaran mimpi, sharing-sharing mimpi, dan saling mentasdik. Inilah yang dikatakan Imam Ghazali di Qiyamah Sa'adah, di dalam Al-Munqidh Sunad Dolal, bahwa inkar terhadap mimpi, hati-hati, itu awal ingkar kepada asas nubuwah. Sekarang orang cara ngelesnya gini, kalau dulu iya, dulu mah wali mah benar, sekarang mana ada orang begitu. Loh, mana ada masa zaman tidak ada wali. Mana ada zaman masa kosong dari orang-orang yang Allah kemudian berikan anugerah itu. Kalau kosong kiamat, kalau nggak ada kiai-kiai ini kiamat sudah negeri. Nggak mungkin kosong. Maka la yakhlu zaman.
an 'abdin min ibadillah, an habibin min ahbabillah. Ya. Gak mungkin ada masa alam ini kosong dari kekasih-kekasih. Kosong, la taqumu sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Ini yang mesti kita asah para masyayikh. Saya harus mengasah ini juga. Kita semua harus mengasah. Maka saya sering bertanya dulu, ini kitab. Imam ini nulis kitab, kitabnya duluan atau di hatinya duluan? Di hatinya duluan. Kan dia nggak pakai referensi kecuali kolbunya nulis ini. Beda dengan kitab kalam, kitab fikih, mesti pakai referensi. Kalau kitab Azwaq Ma'rifat, kitab dia, kolbunya adalah Lauh Mahfuznya. Kolbu dia adalah maktabah dia. Bukan Lauh Mahfuz yang sono, ya, itu istilah aja. Langsung nulis. Maka Sidi Syekh Al-Imam Ibn Arabi ketika beliau berpindah dari Mekah ke Syam dan menjadi penasihat Sultan Kaukaus, kitabnya itu ketinggalan di Mekah. Kitab Al-Futuhat yang tadi 9 jilid yang saya punya itu. Tahu-tahu ada murid minta, Tuan Syekh tolong dong imlakan. Beliau bilang kitabku ketinggalan. Tunggulah bentar. Beliau tawajuh sejenak. Nah, langsung, dah dengerin, kamu tulis. Disalinlah. Disalin, dikumpulkan. Dihikayakan oleh Imam Sya'rani, apa kata beliau? Lalu guruku berkata, kata Sya'rani, teks beliau ini dipertemukanlah dengan teks yang lama di Mekah. Isinya sama. Kok bisa sama? Karena konsepnya dari kolbu. Ini kan cuma terjemahan mafil kulub. Kalau kata orang Arab dulu, al-lisan tarjuman mafil fuad. Maka boleh kalau kita sebut juga al-kitab al-mu'allaf tarjuman mafil qalb. Buku itu terjemahan isi kolbu. Ya. Nah, di beberapa kitab itu disebutkan bahwa lebih dahulu kolbu daripada kitab. Kolbul alam Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kolbu alam semesta itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah maksud beliau, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Nabi Adam kan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Itu cuma sedikit dibandingkan madinatul ilmi yang Nabi punya. Maka Sayyidina Adam alaihissalam bersolawat kepada Nabi Muhammad sebagai mahar untuk menikahi Sayyidah Hawa. Jadilah kita. Jadi kita ini berkat solawat yang menjadi mahar. Kiai kalau ngasih mahar, berarti mahar ini yang bernilai. Benar nggak? Intan berlian emas. Di sorga Sayyidina Adam bermahar dengan solawat. Berarti solawat ini paling bernilai saat itu. Barangkali begitu. Maka ilmu ini kalau mau diringkas satu aja, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, sudah selesai dia. Tapi syarahnya jadi segini. Allahumma sholli ala Sayyidil wujud, Sayyidil kaunain, Sayyidina Ahmad, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ijma'in. Ini hanya refleksi aja para kiai. Saya muwasiatkan diri saya untuk melatih khayali ini. Jika Nabi khayalinya adalah mimpi, mudah-mudahan khayalinya para kiai termasuk saya yang belum jadi kiai, semoga khayali kita bagian dari ilham dan khatir-khatir ilahiyah rabbaniyah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma alhimna rusyda bihaqqi Sayyidina Muhammad abdika ar-rasyid. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad alhamdulillah rabbil alamin.